Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam kesempatan ini, kita akan mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Dalam episode kali ini, kita akan membahas kisah ke-12 pengintai. Seperti yang dibahas atau disampaikan dalam Bilangan 13 ayat 1 sampai dengan 31 dan Bilangan 14 ayat 1 sampai dengan 31. Ini bacaan yang cukup panjang, tapi kita akan mengemasnya tentunya sesuaikan dengan adik-adik. Dan kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan menyertai. Ini berkali-kali ya kita membahas Tuhan menyertai dalam banyak kisah. Dan sekali lagi kita akan memperkenalkan tentang Tuhan yang menyertai. Kita akan membahas bagian firman Tuhan dan menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan biarlah setiap kami ditolong oleh Roh Kudus menemukan apa yang menjadi pesan firman Tuhan dan ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas. Tolong kami siap. Dalam Yesus, amin. Kita akan membahas bagian firman Tuhan. Ada kakak pendeta Santi akan membahas Bilangan 13, 1 sampai dengan 31, dilanjutkan 14, 1 sampai dengan 31. Silakan Kak Santi. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita menyiapkan Alkitab. Kita membuka Alkitab dari kitab Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 31 dan dilanjutkan pasal 14 ayat 1 sampai 31. Ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, engkau harus mengirim seorang, semuanya pemimpin di antara mereka." Lalu Musa mengirim mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala di antara orang Israel. Inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamua bin Zakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Asyer, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi. Dari suku Gad, Guel bin Mahi. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa mengintai negeri itu. Hosea bin Nun diberi nama Yosua oleh Musa. Musa menyuruh mereka mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang menghuninya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Juga bagaimana negeri yang dihuninya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang mereka diami? Terbuka atau berkubu? Lalu bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah di sana ada pepohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu." Waktu itu sedang musim tuaian anggur yang pertama. Mereka pun pergi mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke Lebo Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb dan sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika sampai di lembah Eskol, di sana mereka memotong suatu cabang dengan setandan buah anggur, lalu 2 orang memikulnya dengan sebatang kayu. Mereka juga membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah 40 hari mereka pulang dari pengintaian negeri itu. Mereka pergi menemui Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat, serta memperlihatkan hasil negeri itu kepada mereka semua. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana engkau mengutus kami. Memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Inilah hasilnya.
Hanya saja bangsa yang tinggal di negeri itu kuat-kuat, kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Anak telah kami lihat di sana. Orang Amalek tinggal di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori tinggal di pegunungan. Orang Kanaan tinggal di sepanjang tepi laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Pasal 14, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Semua orang Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, kalau saja kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Mereka berkata satu sama lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyak pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya saja, janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap umat itu mengatakan akan melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi kemuliaan Tuhan tampak di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka? Aku akan memukul mereka dengan sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Lalu Musa berkata kepada Tuhan, "Apabila hal itu didengar orang Mesir dari tengah-tengah mereka, Engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatan-Mu. Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini. Padahal orang-orang ini telah mendengar bahwa Engkau, Tuhan, ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa Engkau, Tuhan, menampakkan diri-Mu kepada mereka dengan berhadapan muka, dan bahwa awan-Mu berdiri di atas mereka, serta Engkau berjalan mendahului mereka dalam tiang awan pada waktu siang dan dalam tiang api pada waktu malam. Jika Engkau membunuh bangsa ini sampai habis, bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang Engkau itu nanti berkata, Tuhan tidak mampu membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada mereka. Maka Ia membantai mereka di padang gurun. Sekarang, kiranya kekuatan Tuhan nyata kebesarannya seperti yang Kau firmankan. Tuhan itu panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai di sini. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaan-Mu. Hanya saja, demi aku yang hidup dan demi kemuliaan Tuhan yang memenuhi seluruh bumi, semua orang yang telah melihat kemuliaan-Ku dan mujizat-mujizat yang Kubuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pasti tidak akan melihat negeri yang Kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena mempunyai hati berbeda dan mengikut aku sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Orang Amalek dan orang Kanaan tinggal di lembah, sebab itu berbaliklah besok dan berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Teberau.
Tuhan berfirman lagi kepada Musa dan Harun, "Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Semua sungutan yang dikeluhkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini mayat-mayatmu akan bergelimpangan, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan untuk kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan akan menjadi tawanan, mereka lah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu tolak." Kakak-kakak, ada 2 pasal yang tadi sudah saya baca, cukup panjang, dan nanti kakak-kakak narasumber akan menyajikan usulan metode di kelas Batita Balita, kelas kecil dan kelas besar. Yang ingin saya sampaikan setelah membaca Alkitab ini, kita dapat memperhatikan kisah-kisah dalam kitab Bilangan. Kita bisa melihat ada kemiripan dengan kisah-kisah pelayanan Tuhan Yesus dalam kitab-kitab Injil. Memang yang tadi kita baca memang bukan kisah pelayanan Tuhan Yesus dan juga para muridnya. Namun ada kemiripan, yaitu pada kita mesti fokus bukan persoalan pada detil-detil ya, baik itu detil-detil memang persis seperti inikah perjalanan mereka, sungut-sungutnya seperti apa, begitu ya. Kita tidak terlalu persis pingin tahu detil-detilnya, karena yang paling penting adalah kerugmanya apa, beritanya apa. Sama dengan ketika kita membaca pelayanan Tuhan Yesus dan juga murid-murid, khususnya dalam beberapa kitab Injil kan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada beberapa yang mirip, tapi dari kisah yang mirip kok ada beberapa perbedaannya ya. Jadi kita tidak terlalu disibukkan dengan itu semua, karena yang paling penting adalah apa yang menjadi pesan dalam setiap kisah-kisah yang diberitakan dalam Alkitab, termasuk juga tentang kisah ke-12 pengintai ini. Nah, kita mungkin bertanya begitu, kalau mereka yakin betul bahwa Tuhan sendiri yang akan memimpin umat ini masuk ke tanah yang sudah dijanjikan, Tuhan sudah menyertai mereka di Mesir, terlebih saat mereka akan bersiap keluar dari Mesir. Dan sebentar lagi mereka akan masuk ke tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Tapi mengapa sih perlu ada 12 pengintai? Mungkin kita berpikir, wah apa memang udah niatnya begitu ya, mau berperang, mau memerangi orang-orang yang memang sudah lebih dulu ada di tanah tersebut. Sama sekali tidak ya. Melainkan 12 orang yang diutus ini punya tujuan untuk make sure, untuk memastikan atau untuk melakukan semacam verifikasi. Ya, Tuhan kan sudah mengatakan bahwa ini memang tanah yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Tuhan pelihara mereka nanti di tempat itu. Nah, umat kan perlu apa memang betul begitu ya. Nah, 12 orang yang mewakili umat melakukan semacam survei ya, melakukan survei untuk melihat lokasi, dan ternyata betul ya. Jadi mereka datang itu bukan untuk melakukan aksi militer untuk memerangi, melainkan untuk melakukan semacam survei. Dan memang betul apa yang dikatakan oleh Tuhan betul ya, bahwa memang tanah itu memang subur, tanah itu memang sangat baik untuk mereka nanti akan tempati. Sekalipun di satu sisi memang ada yang mengatakan bahwa tapi kan di situ sudah ada orang-orang yang menempati negeri itu. Wah, negeri itu tuh dihuni oleh orang-orang yang tubuhnya tinggi-tinggi, tegap-tegap, besar-besar ya. Lebih kecil dari kita ini bagaimana gitu ya. Gimana kita bisa memasuki negeri itu? Dan mulailah banyak yang merespon dengan tidak seperti yang diharapkan begitu ya, ketika mereka udah membawa laporan dari hasil survei bahwa tanah ini baik, tanah ini sangat subur, tapi di sisi satu
mereka mengetahui, wah orang-orang sudah mendiami negeri itu tuh tubuhnya itu besar-besar, tinggi-tinggi, jangan-jangan nanti kita akan habis dilahap, kita jangan-jangan akan ditaklukkan, kita akan dimakan. Nah, di pasal 14 umat Israel justru bersungut-sungut, nangisnya itu sampai meratap, lalu kemudian komplain kepada Musa, kepada Harun, kalau saja kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Jadinya malah pada ngambek begitu ya. Mereka udah mau sebentar lagi memasuki negeri yang memang sudah Tuhan siapkan, dan memang benar-benar loh tempat ini, negeri yang sangat subur bagi mereka tempati, diami untuk umat mereka, untuk generasi-generasi kemudian. Namun respon yang sebaliknya yang muncul dari umat adalah respon yang sebaliknya. Mereka merasa, ngapain kami dibawa ke sini, lebih baik kami tetap saja di tanah Mesir sekalipun kami budak. Namun kan kami tidak perlu harus berhadapan dengan orang-orang yang tinggi-tinggi tegap, yang lebih hebat, lebih kuat. Yang ada kami akan dilumpat. Itu pikiran negatif mereka. Dan jeritan tangisan ini membuat hati Tuhan menjadi sedih. Ya, karena menurut Tuhan ini bukan soal mereka protes pada Musa dan Harun, tapi buat Tuhan yang mereka lakukan justru sedang menista Tuhan. Ayat 11 ya. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Tuhan mengatakan ini bukan sekedar komplainan kepada Musa dan Harun, tapi sesungguhnya umat ini telah menista Tuhan sendiri. Berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Udah berkali-kali, udah berulang-ulang Tuhan yakinkan dan Tuhan buktikan janjinya, namun mereka terus saja selalu berprasangka buruk begitu ya kepada Tuhan. Nah, dari sini kita akan melihat tujuan dari setiap kelas. Di kelas Batita Balita, anak mengetahui kisah ke-12 pengintai, anak mampu berkata Tuhan menyertai. Di kelas kecil dan besar, anak mengetahui Tuhan menyertai bangsa Israel, dan anak berani menghadapi tantangan ya. Melihat dari respon sebagian orang yang lalu kemudian meresponnya secara negatif, lalu kemudian berburuk sangka kepada Tuhan, seolah-olah melupakan kasih dan kesetiaan Tuhan yang sudah Tuhan buktikan berkali-kali dan Tuhan selalu menepati janjinya. Nah, anak-anak diajar untuk yuk beranilah menghadapi tantangan ya. Lalu kemudian percaya Tuhan menyertai perjalanan anak-anak dan tidak akan meninggalkan anak-anak sendirian. Tuhan menyertai mereka. Nah, lalu kemudian kita juga belajar tentang rasa trust, mempercayakan diri sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan dan tidak ragu ya akan penyertaan pimpinan Tuhan dan janjinya kepada kita, kepada anak-anak sekolah minggu. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menemukan pesan firman Tuhan. Kita akan membahas bagian idenya bagaimana nih ya untuk menyampaikan cerita di tiap kelas. Yuk, kita akan membahas kelas per kelas nih. Tapi sebelumnya, kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV.
Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang ke-12 pengintai. Kita mau memperkenalkan Tuhan menyertai. Bilangan 13, 1 sampai dengan 31, dan 14 ayat 1 sampai dengan 31, kita akan bagikan kepada adik-adik. Gimana nih idenya untuk bisa menarik? Kita akan membahas dulu di kelas Batita Balita. Di kelas Batita Balita, ada Kak Yonatan. Kak Yonatan akan menolong kita untuk menemukan ide di kelas Batita Balita. Kak Yonatan, silakan. Halo kakak-kakak semua, bertemu lagi dengan saya Yonatan. Saya akan membawakan persiapan untuk Batita Balita, khususnya dengan tema yang kita bahas hari ini, yaitu Tuhan menyertai, belajar dari kisah ke-12 pengintai. Keluaran 13 ayat 1 sampai 31 sampai 14 ayat 1 sampai 31. Nah, kakak-kakak semua, kita akan kembali nih melihat tujuannya ketika berbicara batita dan balita. Tujuannya adalah yang pertama, anak mengetahui kisah ke-12 pengintai. Jadi, dan yang kedua adalah anak mampu berkata Tuhan menyertai. Ini yang pertama kognitif, jelas sekali ya kakak-kakak ya. Mengetahui kisahnya dulu, terus yang kedua baru mampu berkata Tuhan menyertai. Nah, metode yang saya tawarkan adalah melihat dan menghafal isi sebuah kotak gitu ya. Ini kan batita balita, jadi kegiatannya tuh nggak bisa yang susah-susah amat gitu ya. Jadi kegiatan sangat sederhana dan ya menurut kita biasa aja, tapi menurut mereka seru loh gitu ya. Melihat dan menghafal isi sebuah kotak. Gimana caranya? Caranya gampang kakak-kakak. Jadi pertama kita sediakan beberapa kotak yang di dalamnya berisi beberapa barang yang berbeda. Seperti di dalam kotak itu ada penghapus, ada boneka, ada mobil-mobilan. Kasih 5 sampai 8 macam lah. Kita isi barang-barang itu, terus nanti minta anak untuk menghafal. Jadi satu orang aja nih anak yang menghafal isi kotaknya gitu ya. Kira-kira ada apa? Boleh satu anak, boleh 2 anak, bebas. Jadi terserah kakak-kakak. Mau dibikin games battle, jadi kelompok juga bebas. Intinya ada 1 sampai 2 anak yang menghafal isi kotaknya. Setelah dia menghafal gitu ya, terus ditutup lagi kotaknya, terus dia langsung ke teman-temannya, memberitahu apa aja sih yang ada di dalam kotak. Terus selanjutnya temannya menyebutkan apa yang disampaikan mengenai isi kotak tersebut. Tentunya harus sesuai dengan apa yang dihafal oleh anak yang melihat isi kotak. Barulah nanti kita kasih poin. Misalkan battle kita bisa poin tuh. Saya kalau bisa jawab 5, 5. Kalau ini bisa jawab 3 ya 3. Boleh disediakan beberapa, boleh juga 1, terserah kakak-kakak semua sesuai durasi yang kakak-kakak mau. Semakin banyak tentu semakin seru, semakin bendanya beragam semakin seru lagi gitu. Nah, nanti terakhir tentu diberikan apresiasi terhadap usaha mereka. Hebat mereka bisa menghafal isi-isi dalam kotak tersebut. Nah, setelah bermain game tersebut, kakak-kakak barulah bisa nih masuk ke cerita Alkitab. Beritahu bahwa di Alkitab juga ada loh kegiatan untuk melihat sebuah isi di dalam suatu daerah, tapi bukan kotak tentunya, tapi melihat isi di dalam sebuah kota. Nah, kita kasih tahu nih bahwa di kitab Bilangan ada 12 orang pengintai. Makanya dari tadi slide saya gambarnya ninja nih ya. Jadi bentuknya kayak pengintai gitu ya. 12 orang yang diminta untuk pergi ke negeri Kanaan, melihat-lihat apa sih yang ada di dalamnya, terus dihafal supaya bisa disampaikan ke bangsa Israel yang lain, terkhusus kepada Musa. Dan ternyata ketika 12 pengintai itu melihat, isinya ternyata ada semua yang subur, ada susu madu, ada juga ternyata orang-orang yang kuat gitu ya, orang-orang yang kuat bahkan dibilang raksasa gitu ya di dalam negeri Kanaan tersebut. Terus dihafal oleh 12 orang itu, lalu mereka sama tuh kayak kegiatan anak-anak yang tadi diberitahu kepada Musa dan bangsa Israel. Nah, ketika diberitahu, ternyata respon orang Israel tuh kaget dan takut. Wah, menyerah. Terus mereka merasa kayak, wah lebih baik mereka mati di Mesir saja kalau kayak gini daripada kita mati oleh orang-orang kuat, sama aja malah matinya cepat
hebat gitu ya. Malah nanti kita kalah, kita diperbudak lagi sia-sia kita keluar dari Mesir. Pokoknya tunjukkan respon yang takut, respon yang kecewa, respon yang merasa bahwa mereka nggak akan bisa masuk ke tanah Kanaan yang subur itu. Nah, setelah melakukan cerita itu, kita ingatkan bahwa di tengah masalah yang berat ini, Tuhan pasti menyertai. Jadi Tuhan mendengar, Tuhan tahu betapa takutnya orang Israel. Tuhan juga mau bahwa Israel ini jangan menyerah. Mereka harus ingat bahwa di tengah masalah mereka yang berat, Tuhan menyertai. Tuhan akan memberikan jalan, dan bahkan nanti kita juga tahu bahwa mereka akhirnya bisa menempati tanah Kanaan itu. Nah, lalu setelah melakukan hal-hal begitu, sudah melakukan game, sudah diceritakan cerita Alkitab, dikasih tahu maknanya, kita melakukan kegiatan akhir, yaitu memasukkan ke tangan kotak. Jadi kita nggak tahu nih dalamnya isinya kotaknya apa gitu ya. Minta anak-anak berani memasukkan tangannya. Nanti mungkin ada yang gerak-gerak. Kalau di gambar ini kan terlihatnya ada kelinci ya, tapi mungkin nanti bisa eh, kayak boneka, mungkin juga bisa mainan yang gerak-gerak, mungkin apa, nanti terserah kakak-kakak sekreatifnya. Tapi anak-anak pasti akan takut, tapi ajarkan untuk tidak boleh takut bersama Tuhan. Nanti terakhir, setelah mereka berani masukkan tangan ke kotak, mereka keluarkan lagi, tepuk tangan semuanya. Nah, nanti mereka diingatkan bahwa kita tuh mesti berani bersama Tuhan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, metode yang saya tawarkan. Kalau kakak-kakak mau pakai metodenya silahkan. Kalau tidak, saya percaya juga kakak-kakak sangat kreatif di dalam Tuhan. Sampai jumpa. Makasih Kak Yonatan menolong kita untuk menemukan ide di kelas Batita Balita. Kita akan lanjut ke kelas yang lainnya, tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas bilangan 13, 1 sampai dengan 31, dan bilangan 14, 1 sampai dengan 31, kita memperkenalkan adik-adik tentang kisah ke-12 pengintai. Dan yang terutama, kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan menyertai. Kita sudah membahas ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita, saatnya kita beranjak ke kelas kecil, 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Kristina. Kak Kristina, silakan. Halo kakak-kakak pelayan anak, salam jumpa kembali dengan saya Kak Kristina. Dan hari ini saya akan kembali berbagi mengenai cara mengajar untuk kelas kecil. Adapun tema dari persiapan kita kali ini yakni belajar dari kisah 12 pengintai. Diambil dari bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 31 dan pasal 14 ayat 1 sampai 31. Untuk kelas kecil, tujuan ceritanya adalah yang pertama, anak mengetahui Tuhan menyertai bangsa Israel. Yang kedua, anak berani menghadapi tantangan. Untuk penyampaian cerita, kita dapat bercerita sebagai Yosua dengan memakai kostum dan bergaya seperti orang yang sudah tua, kakek-kakek, ya, atau menggunakan peraga boneka kakek sebagai Yosua. Bahkan jika tidak ada, juga dapat menggunakan gambar Yosua yang dicetak dengan ukuran yang cukup besar, sehingga dapat terlihat oleh anak-anak yang ada dalam kelas. Lalu, untuk berceritanya, kita perkenalkan tokohnya dulu.
Katakan bahwa namaku Kakek Yosua, ya. Kalian tahu bahwa aku menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk ke Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Ternyata tidak semudah itu kami masuk ke Kanaan. Aku masih ingat waktu itu aku ditunjukkan oleh Musa menjadi pengintai bersama 11 orang lainnya. Bagian ini sudah mulai masuk untuk ceritanya, ya. Kami ditugasi untuk mengamati penduduk dan negeri itu. Lalu kemudian membeli laporan. Kami pergi mengintai bersama-sama. Ternyata hasil pengamatan kami tidak sama persis satu dengan yang lain. Kami semua memang sepakat bahwa negeri itu subur, limpah susu dan madu. Banyak sekali hasil bumi yang kami bawa pulang dan kami tujukan pada umat Israel. Orang-orang yang tinggal di sana juga besar-besar badannya. Tapi hanya Kaleb dan aku yang percaya bahwa dengan kuasa Tuhan, kami pasti dapat merebut negeri itu dari tangan bangsa Kanaan. 10 pengintai lainnya sangat ketakutan melihat bangsa Kanaan yang tubuhnya besar-besar itu. Sampai-sampai mereka meragukan kuasa Tuhan. Wah, ribut sekali suasana saat itu. Hampir semua orang Israel takut masuk ke negeri perjanjian itu. Bahkan mereka mau kembali saja ke Mesir, ke tanah perbudakan itu. Ya, akibat ketidakpercayaan itu kami semua dihukum Tuhan. Kami tidak langsung diizinkan Tuhan masuk ke Kanaan. Kami harus hidup di padang gurun selama 40 tahun. Selain itu, yang ngeri lagi, ke-10 pengintai itu mati kena tulah. Aku masih gemetar mengingat semua itu. Aku bersyukur karena Tuhan menyertai saat aku bertugas mengintai negeri Kanaan. Aku juga bersyukur Kaleb dan aku akhirnya diperkenankan Tuhan masuk tanah Kanaan bersama dengan anak-anak mereka. Untuk penerapan ceritanya, sampaikan bahwa anak-anak mesti mengingat Tuhan selalu menyertai kita. Kuasa dan kasih Tuhan itu lebih besar dari semua masalah dan keadaan yang kita hadapi. Sehingga ajak anak-anak untuk berani menghadapi hal baru. Mungkin ada hal-hal yang belum pernah mereka coba, tapi mereka diminta untuk melakukannya. Berani menghadapi tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Pikirkan juga hal-hal yang baik, seperti Yosua dan juga Kaleb yang memikirkan hal baik, yakni kuasa Tuhan mampu menolong mereka masuk negeri Kanaan. Jangan membiarkan ketakutan mengalahkan kita. Lalu untuk ayat hafalannya, Yesaya 43 ayat 5 yang A. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Dan untuk aktivitas, ini mendukung dari tujuan cerita bahwa anak-anak diminta untuk membuat seperti celengan yang dihias dan dikatakan I can do all things. Jadi nanti setiap anak-anak bisa mengerjakan tugas tertentu, tugas yang diberikan atau hal baru ya yang diberikan kepada mereka dan mereka berani melakukan itu, mereka dapat menuliskannya dalam kertas, lalu kemudian digulung dan dimasukkan ke dalam celengan ini ya. Dikatakan I can do all things. Tentu kita bisa mengerjakan semuanya dengan Tuhan. Demikian sharing dari saya, semoga dapat menjadi berkat buat kakak-kakak sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Kak Kristina sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar. Sebelumnya, kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV.
Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas bilangan 13, 1 sampai dengan 31, dan bilangan 14, 1 sampai dengan 31, tentang ke-12 pengintai. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan menyertai. Kita sudah membahas ide penyampaian cerita di tiap kelas. Ada satu kelas yang belum, yaitu kelas besar, 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Medi Harimisa yang akan menolong kita untuk menemukan ide di kelas ini. Yuk, Kak Medi, silakan. Shalom kakak-kakak, senang sekali kembali bersama dengan saya Medi Harimisa. Saya hari ini akan berbagi tentang metode-metode yang akan kita bagikan kepada adik-adik kita. Nah, kali ini saya dikasih cerita tentang 12 pengintai, dan tujuan dari kisah ini adalah supaya anak-anak secara khusus kelas besar ya, adik-adik kelas besar, mereka dapat mengetahui Tuhan menyertai bangsa Israel ya. Pada proses itu kita sudah pelajari teks Alkitabnya bahwa ada 12 pengintai, lalu ada 2 yaitu Yosua dan Kaleb, 2 orang Yosua dan Kaleb berhasil masuk dan Tuhan menyertai mereka. Lalu yang kedua adalah anak berani menghadapi tantangan. Ini yang kita harapkan untuk kita ajarkan kepada adik-adik kita. Nah, kakak-kakak, kalau kita berbicara tentang tantangan anak-anak hari ini, secara khusus kelas besar ya, secara umum berdasarkan pengalaman yang saya ketemu dengan anak-anak kelas besar, bahwa hal-hal yang paling umum yaitu mereka mempermasalahkan soal nilai ya, nilai ujian. Lalu kemudian bagaimana ketika tampil ke depan, kadang adik-adik kita ini nggak percaya diri ya kakak-kakak. Lalu kemudian berani dalam berteman, dalam bergaul, dalam ngobrol, dalam social skill, berkomunikasi dengan rekan-rekannya juga. Kalau misalnya mereka dalam keadaan di kegelapan, mereka berani untuk mencoba hal baru. Lalu kalau ada kakak-kakak punya ide, punya pendapat ya tentang tema-tema yang lain, boleh dijadikan highlight buat anak-anak kita. Lalu saya akan berbagi tentang metode-metode kakak-kakak. Metode yang pertama adalah kakak-kakak bisa menggunakan drama atau skit. Ya, beberapa dari kakak-kakak bisa menjadi Yosua, lalu ada yang bisa menjadi Kaleb, lalu ada yang jadi bangsa Israel ya. Jadi anak-anak kita bisa jadikan mereka bangsa Israel, lalu kakak jadi Yosua ya. Lalu juga ada yang jadi 10 pengintai yang lain. Jadi bisa dikembangkan dengan drama, ekspresi gitu ya. Aku percaya bahwa kita bisa menaklukkan tanah Kanaan itu. Lalu anak-anak yang nggak bisa, kata 10 pengintai kita nggak bisa masuk. Ya bisa dikembangkan. Tentunya kakak-kakak dalam proses ini kakak penting untuk menyiapkan naskahnya ya, naskah atau skrip ya dalam proses menyiapkan drama atau skit ini. Itu konsep yang pertama. Banyak yang bisa dikembangkan, boleh menggunakan kostum kakak ya, menggunakan kostum, lalu ada make up, pakai kumis, pakai jenggot, pakai aksesoris ya. Aksesoris bisa dimaksimalkan, dan berharap ini menjadi ide dan metode yang menolong kakak-kakak untuk jadi jauh lebih menarik. Lalu kemudian bisa menggunakan alat peraga di sekitar. Sebagai contoh bisa menggunakan headset ya, atau AirPods ya, atau headset. Wah adik-adik, headset ini selalu bersama-sama dengan casingnya nih. Wah juga ada nih Kak Medi, ada botol nih. Wah botol ini selalu bersama-sama dengan penutupnya, kalau enggak bisa tumpah ya minyak gosok ini ya. Juga ada charger nih, kepala charger selalu bersama-sama dengan kabelnya nih. Wah adik-adik, Kak Medi jadi ingat nih, ada satu kisah di Alkitab ya, sampai salah ngomong enggak ya. Ada satu kisah di Alkitab bagaimana Tuhan selalu bersama-sama dengan bangsa Israel. Mari kita lihat. Nah gitu ya Kak, jadi apa saja yang di sekitar kita bisa menjadi alat peraga untuk nyambung ke cerita Alkitab. Nah bagian yang tadi tuh saya mendadak baru muncul Kak pas record ini ya, jadi bisa banyak hal yang bisa dikembangkan. Lalu kemudian yang berbeda mungkin dari biasanya, yaitu poin yang ketiga ini adalah presentasi kelompok. Jadi kakak-kakak boleh bagi per kelompok. Misalnya ada 20 anak dibagi satu kelompok 5 orang. Ya, berharap ini ada pengurus kakak-kakaknya, ada pimpinan atau pemimpin kelompok, dalam hal ini kakak-kakak, untuk menolong adik-adik kita dalam proses pembagian kelompok. Setelah semua kelompok dibagi, kakak-kakak boleh memberikan tugas kepada mereka. Ya, tugas kelompok yaitu setelah mereka bikin kelompok 5-7 orang, mereka mendiskusikan pertanyaan yang ada. Lalu mereka presentasi di depan,
ya 20 menit untuk diskusi, lalu sisanya mereka presentasi. Jadi kita memberi ruang anak-anak kelas besar ini berdiskusi atau membuat presentasi. Dan ini dia tugas presentasinya kakak-kakak ya, saya bantu dengan beberapa acuan. Mereka bisa membuat presentasi dari Canva, kemudian mereka menjelaskan kembali tentang kisah 12 pengintai. Bisa kakak sudah ajarkan dulu teksnya, atau dalam proses ini kakak membiarkan mereka membaca sendiri, kasih teksnya. Lalu kemudian membuat anak-anak menjelaskan poin yang dipelajari tentang penyertaan Tuhan. Jadi ini poinnya, bahwa Tuhan menyertai, penyertaan Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan mereka. Lalu anak-anak ini memberikan tips kepada teman-temannya bagaimana supaya berani menghadapi tantangan. Jadi ini sangat menarik kakak. Kita memberi ruang buat adik-adik kelas besar ini 4, 5, 6 ini untuk berdiskusi lalu membuat presentasi, dan ini menolong mereka untuk dapat experience learning, lalu di sini dilibatkan, dan ini jadi sangat menarik. Yang keempat kakak-kakak, penting juga kakak dalam proses setelah bagi kelompok ada diskusi juga ada refleksi. Saya akan memberikan panduannya kakak-kakak ini kalau untuk diskusi, ini acuan atau pertanyaan diskusi, mereka ngulik sendiri kakak-kakak ya. Apa sih bukti Tuhan menyertai? Kenapa 10 pengintai takut masuk ke tanah perjanjian? Apa kelebihan Yosua dan Kaleb? Nah di sini adik-adik bisa ngulik dan juga dia bisa saling belajar. Lalu kemudian kalau tadi saya bilang diskusi dan refleksi, kemudian ada refleksi kakak-kakak ya, kakak-kakak. Guru sekolah minggu boleh membuat refleksi. Ceritakan apa kamu yakin disertai Tuhan. Kasih ruang untuk anak-anak berbagi ya. Lalu kemudian apa yang kamu pelajari tentang penyertaan Tuhan dari kisah ini. Lalu kemudian yang ketiga, apa sikap kamu setelah mengetahui Tuhan menyertai kamu. Nah, di sini akan sangat berkembang kakak-kakak ide-idenya ya. Saya akan ulang lagi biar kakak-kakak nggak lupa. Yang pertama kakak-kakak boleh bikin naskah. Lalu kemudian ada drama skit. Lalu yang kedua pakai alat peraga di sekitar. Tadi saya kasih contoh AirPods, charger, minyak gosok ya, dan macam-macam ya. Pakai mic ini ada sarungnya ya, selalu bersama-sama dengan mic. Jadi poinnya tentang bersama-sama. Lalu kemudian presentasi kelompok kakak-kakak. Lalu kemudian nomor 4 diskusi dan refleksi. Kemudian yang kelima kakak-kakak. Nah menarik nih yang kelima. Kakak-kakak bisa menggunakan salah satu website yaitu www.mentimeter.com pada kakak-kakak. Jadi mentimeter.com adalah sebuah website untuk kita mensurvei jawaban dari responden atau audiens atau dalam hal ini anak-anak. Nah, buat anak-anak yang mungkin membawa handphone di hari di mana kakak mengajar, kakak boleh memaksimalkan atau menggunakan handphone itu untuk jadi bagian dalam proses mengajar. Jadi anak-anak diminta untuk masuk ke www.menti.com, tapi sebelumnya kakak sudah menyiapkan pertanyaannya ya kak. Nah kakak boleh cara menggunakannya adalah kakak masuk ke www.mentimeter.com, lalu kakak tinggal bikin pertanyaan. Kakak boleh memilih pertanyaan yang ada jawaban survei di situ ya, jawaban survei. Dan ini akan menolong untuk anak-anak menjawab pertanyaannya. Saya akan tunjukkan caranya kak ya, ini dia. Kakak masuk ke new slide, lalu kakak memilih bagian yang word cloud ya. Nanti ketika dalam proses kakak menyiapkan ini ya, kakak tinggal present, lalu kakak sudah membuat pertanyaan. Di sini satu contoh hal apa yang membuat kamu takut, lalu yang kedua setelah belajar dari cerita Alkitab ini apa yang akan kamu lakukan supaya berani. Nah saya akan contohin, lalu kakak memberikan kepada anak-anak nomor yang ada di sini kakak ya. Di sini ada nomor ketika kita mau present, nanti akan ada nomor kakak ya. Nomor ini akan disubmit oleh anak-anak. Ketika anak-anak masuk ke menti.com, mereka pakai kode 2347138 menti.com. Kemudian mereka akan mengisi bagian ini, submit nomornya. Lalu akan muncul kak respon dari anak-anak itu akan berbentuk seperti awan begitu, dan jawaban terbanyak adalah dalam bentuk hurufnya akan membesar seperti ini ya kak. Ini contohnya. Wow. Jadi nanti jawaban yang terbanyak itu akan makin besar hurufnya, dan ini sangat menarik buat dalam proses kakak mengajar. Selanjutnya setelah menggunakan Menti ya, setelah menggunakan menti.com tadi, setelah kakak survei, lalu kakak bisa mulai dalam proses belajar mengajar dengan adik-adik kita. Kemudian kakak bisa menggunakan Prezi Presentation.
Bagaimana Presi Presentation? Saya akan tunjukin presentation. Kakak-kakak tinggal masuk ke www.presi.com, lalu nanti tinggal cari presentation. Sebagai contoh, ini adalah saya membahas tentang tema Who Am I, tentang citra diri. Nah, kakak-kakak tinggal mengisi template yang sudah ada. Jadi setelah diisi, kakak tinggal mengklik poinnya, maka dia akan zoom in, zoom out seperti ini, Kak. Dan sangat menarik dengan menggunakan Presi Presentation, ya. Template-nya sudah ada, kakak tinggal isi, lalu bisa sesuaikan dengan tema. Dalam hal ini tema tentang bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel dan juga adik-adik harus berani, ya. Dan berharap metode-metode ini bisa menolong. Poin yang terakhir, metode yang ketujuh, kakak bisa menggunakan challenge, kasih challenge kepada anak-anak untuk membuat konten, ya. Mereka buat konten positif, lalu kemudian posting di Instastory tentang cerita singkat 12 pengintai atau video ajakan untuk berani di TikTok, IG Reels. Mereka bisa edit menggunakan Canva, menggunakan CapCut, dan juga berbagai aplikasi-aplikasi. Nah, sebagai contoh ini misalnya saya berbagi ya kakak-kakak sebagai contoh saja kepada anak-anak gitu ya, dan anak-anak bisa memposting sebagai contoh. Hai guys semuanya, gue Meidi. Gue mau ngasih tahu bahwa ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang gak pernah tinggalin kita. Dia selalu menyertai. Menyertai artinya dia selalu bersama-sama guys. So buat teman-teman, mulai hari ini jangan takut sendiri ya. Harus berani melakukan sesuatu dan berani menghadapi tantangan, karena lo gak sendiri. Gue gak sendiri. Kita semua ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Sama kayak waktu Tuhan menyertai pengintai ya, dalam hal ini Yosua dan Kaleb. Thank you, semangat guys. Itu saya menggunakan CapCut kakak-kakak, dan saya berharap berdoa 7 poin ini menolong kakak-kakak untuk semangat mengajar tentang 12 pengintai. Kalau masih ada yang lupa, boleh lihat lagi, mundur lagi di tayangan YouTube ini. Selamat mengajar, Tuhan memberkati. Makasih Kak Medi, sudah semua deh. Batita balita, kecil, besar, pesan firman Tuhan sudah kita bahas. Silakan kakak-kakak olah sesuaikan dengan konteks kakak-kakak masing-masing, dan yang terpenting Tuhan diperkenalkan. Yuk kita tutup ya. Kami bersyukur karena ada kesempatan kami mempersiapkan diri, dan bantulah kakak-kakak untuk mengolahnya dan menyesuaikan pada konteks masing-masing. Biar kami boleh bertumbuh mengenal Tuhan dan memperkenalkan Tuhan kepada adik-adik dalam pelayanan kami. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan berkati.